Selama bekerja sebagai content creator full time, kami tim Nerd Reviews bisa dibilang adalah termasuk anak muda yang hidupnya sudah sangat bergantung dengan internet. Atau ya banyak yang bilang kalau gaya hidupnya sudah serba digital lah. Kerjaan kami tiap hari adalah riset barang di internet, benchmarking barang review, lalu kita scripting, shooting, edit, sampai akhirnya upload ke channel YouTube. Tentunya dengan gaya hidup internetan begitu, kita membutuhkan provider yang reliable untuk menjamin internetnya itu tetap stabil alias nggak putus-putus dan juga tetap cepat. Memang sih kalau di rumah kita memakai ISP, tapi ada waktunya kita itu keluar rumah dan internetan di luar. Kalau lagi internetan di luar, entah itu lagi nyari kerjaan di luar atau lagi syuting di cafe, kita biasanya kalau nggak numpang wifi cafe, ya tethering dari HP. Tapi yang namanya numpang wifi cafe ataupun tethering dari HP itu suka banget speednya nggak stabil lah, atau bahkan internetnya suka putus-putus. Bayangin kalian lagi benchmarking Valorant atau Apex Legends yang nggak ada benchmarking toolsnya, itu terus framenya drop cuman gara-gara internetnya nggak stabil. Jadinya kan benchmarknya nggak valid. Nah, masalah itu suka banget kita temuin pas internetnya itu lagi krusial-krusialnya. Sebenarnya kita udah ada rencana untuk ganti provider ke yang lebih reliable, tapi tiba-tiba kita ditawarin sama LiveOn buat nyobain kartu SIM mereka untuk kebutuhan internet kita sehari-hari. Kalau kalian belum tahu provider digital itu apa, jadi provider digital adalah sebuah provider yang servisnya itu serba digital. Mau dari pesan kartu SIM cardnya, atau bayarnya, atau aktivasi SIM-nya, sampai akhirnya CS-nya juga online. Tapi bukan bot loh ya CS-nya. Lalu bedanya si LiveOn dengan provider lain itu apa sih? Jadi LiveOn itu klaim kalau mereka itu menyediakan satu kuota besar yang bisa kita pakai untuk aplikasi apapun dan kapanpun di speed yang sangat stabil. Dimana kalau provider yang sekarang gua pakai itu paketnya asli ribet banget. Ada yang cuman valid dari jam 1 sampai jam 6 pagi, ada yang data YouTube-nya sendiri, Facebook-nya sendiri. Padahal yang kita butuhkan itu hanyalah satu kuota utama yang memang kalau dari kita pakai ya itu buat main game Steam, buat benchmark. Terus di LiveOn ini juga bisa kalau misalnya kita di bulan pertama itu kuotanya belum habis, alias masih ada nyisa berapa giga gitu, itu bisa di roll over ke bulan kedua asal paketnya tetap diaktifin. Alias ya kita bisa nabung kuota lah, jadi kuota yang sebelumnya bisa dipakai di kuota yang berikutnya, alias roll over. Dan itu bisa sampai 1000 giga, alias kalau misalnya penggunaan kita nggak banyak di bulan pertama ya mendingan ditabung buat di bulan kedua kan. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari websitenya, itu harganya sangat menarik. Jadinya kita akhirnya tertarik banget buat nyobain. Dan mungkin gue udah terlalu banyak banget cerita tentang si LiveOn ini. Sekarang kita coba aja buat bongkar si SIM card-nya. Oke, jadi untuk yang dikirim sama LiveOn kemarin, itu dia bentuknya seperti ini. Dia cuman kayak pipih doang karena isinya ya cuman kartu SIM aja. Kita coba buka dulu dalamnya seperti apa. Di dalamnya oke, apa nih? Dapatkan kembali powermu. Oke. Stiker sama kartu SIM-nya. Kita coba aja langsung kartu SIM-nya. Untungnya kita langsung dikasih SIM ejector juga ya dari LiveOn. Jadi kita nggak perlu repot-repot nyari SIM ejector punya kita dan langsung bisa masukin SIM-nya aja. Oke, harusnya udah kepasang. Nah, kalau SIM card-nya udah dimasukkan, kita akan dapat message yang tulisannya seperti ini. Jadi kita bisa langsung ngaktifin SIM card-nya aja lewat aplikasi LiveOn. Untuk aktivasinya sendiri itu cukup gampang. Kalian tinggal scan barcode yang ada di SIM card tray-nya aja dan abis itu tinggal isi data diri deh. Jadi nggak perlu pakai SMS segala dan itu bener-bener gampang banget. Langsung aktif di hari itu juga.
Nah, sebenarnya setelah kita scan barcode tadi, kita bisa memilih nomor mana yang kita mau karena di sini ada banyak pilihan free numbers-nya. Memang belum nomor cantik karena kalau misalnya mau nomor cantik, ya bayar dong. Nah, jadi tadi kartu SIM-nya itu udah aktif dan kita bisa login lagi ke aplikasi Live On-nya itu pakai nomor kita dan nanti akan dikasih kode OTP-nya. Tapi sebelum kita login ulang di aplikasinya, gue sangat menyarankan untuk di restart dulu HP-nya karena tadi kode OTP-nya nggak masuk-masuk dan setelah restart kode OTP-nya baru masuk. Pas kita baru pertama kali login ulang, kita akan dikasih 1 GB bonus kuota dari si Live On dan kita bisa pilih paket apa yang mau kita beli. Di sini gue ngeliat ada banyak paket ada yang namanya Power On 25 GB, ada yang Power Go itu 20 GB harganya 50.000, ada yang Power Max juga 100 GB. Cuman kalau dari perspektif gue, kayaknya sih yang paling worth it itu dia adalah yang Power Go. Dia dapat 20 SMS, 20 menit telepon juga, dan dapat 20 giga itu bener-bener kuota utama. Dan itu 24 jam dia bisa dia bisa kita pakai di aplikasi manapun. Jadi kita beli aja yang 20 giga. Dan jadi totalnya sekarang ada 21 GB paket data. Dan sekarang kita akan coba speednya berapa kalau kita keluar rumah. Oke, sekarang kita udah di luar rumah. Kita bakal cek dia secepat apa. Speed test go. Speednya biasa aja sih. Lumayan lah 24. Tapi tadi gue sempet 40 loh di dalam rumah. Oh, uploadnya kenceng. Uploadnya kenceng banget nih, harusnya sih kalau misalnya kita pakai buat ngupload video YouTube itu bagus ya. Sekarang kita coba aja ke keseharian gue yang biasanya ngetes game di dalam cafe. Yuk. Untuk pemakaian sehari-hari kita, tadi kita udah mencoba bermain Apex Legends di komputer. Jadi komputernya itu dia tethering ke HP. Dan memang tadi kita mau nyobanya itu di cafe, tapi karena tadi pas di cafe entah kenapa laptop gaming yang lagi gua review itu ada sedikit masalah instalan gamenya, jadi kita cobain di rumah aja. Tadi kita bermain Apex Legends, kita mendapatkan speed yang memang cukup standar antara 20-30 megabit per second di rumah gua. Itu sinyalnya sekitar antara 2-3 bar. Dan memang pingnya itu lumayan gede, antara 80-90-an. Tapi mainnya lancar-lancar aja, karena paket lossnya juga nol. Dia nggak ada paket loss sama sekali. Dan yang kedua kita coba adalah upload video. Di sini kita mencoba ngupload video yang size-nya itu 1 GB. Kalau gue memakai ISP rumah gue, ya itu mungkin makan waktu sekitar 45-1 jam. Tapi tadi ternyata pas kita tes pakai Live On, itu hanya makan waktu sekitar 15 menit aja untuk video yang 1 GB ya. Ini menarik sih kalau menjadi daily driver gue sehari-hari. Harusnya ini bisa memenuhin apa yang biasanya gue butuhin, yaitu upload. Dan juga kalau misalnya kita butuh di main game di cafe, itu kita udah nggak perlu dependent sama wifi cafe yang itu bener-bener tergantung kafenya banget. Dengan jaringan yang sama dengan XL Axiata yang diklaim sudah mencakup 90% wilayah Indonesia, seharusnya sinyal dari Live On ini bakal baik-baik aja kalaupun mau dibawa keluar kota. Jadi paling itu aja video dari kita. Kalau kalian ada yang berminat buat membeli kartu SIM Live On ini, kalian bisa cek aja deskripsi di bawah. Dan terakhir, di sini gua Rizky, always stay safe.